Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Setusodo, salah satu mahasiswa Universitas Hyperasia, Prodi Informatika di kelas IT 301. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas atau hasil dari pengerjaan ujian tengah semester di mata kuliah pemrograman PL atau SQL yang diampu oleh Ibu Jian Ramadona Soltin, Eskom Mkom, yang dimana di presentasi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat database gudang. Yuk, langsung aja. Di soal pertama kita diharuskan untuk membuat database dengan nama gudang. Sebelum kita membuat database dengan nama gudang, kita harus tahu dulu nih sintak apa yang kita perlukan untuk membuat database baru. Di dalam MySQL, sebelum kita membuat database baru, kita menggunakan perintah create, di mana create ini sesuai dengan namanya merupakan perintah yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah database baru, baik itu berupa tabel atau sebuah kolom baru. Jadi kita juga bisa membuat query dengan contoh create database dengan nama database kita. Karena di sini kita membuat database gudang, jadi kita tinggal ketik gudang dan kita enter, maka akan terproses untuk pembuatan database. Kemudian setelah membuat database, soal kedua kita diharuskan dengan membuat tabel barang sebagai berikut. Jadi di sini dijelaskan ada 3 kolom, yakni field, type serta null. Di sini dijelaskan mengenai kode barang, nama barang, harga serta jumlah yang ada pada field dengan tipe data yang digunakan adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa baca yang ada di tabel. Setelah kita tahu tabel yang akan kita buat, kita memiliki gambaran kasarnya, kita langsung eksekusi saja. Di sini setelah kita membuat tabel tadi, kita tinggal gunakan perintah untuk beralih ke dalam database. Jadi kita tinggal masuk ke database gudang dengan menggunakan perintah atau sintak use gudang. Setelah kita masuk ke dalam database gudang, kita tinggal melanjutkan untuk membuat tabel yang telah disediakan ketentuannya yang tadi. Jadi setelah kita masuk di database gudang, kita tinggal ketik saja perintah create table, di mana create table ini sama seperti bahasanya, ya ini adalah perintah yang digunakan untuk membuat sebuah table database di dalam MySQL. Teman-teman bisa lihat nih, setelah kita membuat create table barang, kita tinggal memasukkan data-data yang telah diberikan terlebih dahulu di tabel sebelumnya. Jadi di tabel sebelumnya seperti kode barang, kemudian tipe data yang kita gunakan, kemudian apakah di kode barang ini merupakan primary key atau enggak, kita tinggal lihat di tabel yang sebelumnya. Setelah tabel selesai, di mana di tabel ini ada 4 kategori, di mana kode barang, nama barang, harga barang serta jumlah. Setelahnya kita enter. Setelah kita enter, nanti hasilnya adalah akan membuat tabel seperti yang kita inginkan. Kemudian setelah kita membuat tabelnya, kita harus mengecek nih apakah tabel sudah terbuat dengan benar atau belum dengan cara describe barang. Di DSC ini adalah singkatan dari describe, di mana merupakan perintah untuk menampilkan deskripsi sebuah tabel secara lengkap. Jadi setelah kita membuat tabel tadi, kita tinggal mengecek apakah tabel yang kita buat sudah benar atau belum. Itu adalah perintah di soal kedua, yakni membuat tabel dengan ketentuan sebagai berikut. Kemudian yang ketiga, soal ketiga yakni adalah setelah kita membuat tabel, kita diharuskan untuk mengisi data sebagai berikut. Jadi di soal ketiga ini dijelaskan mengenai kode barang yang harus kita input beserta nama barang, harga serta jumlahnya. Jadi setelah kita tahu data serta tabel yang telah kita buat, kita tinggal aja masuk ke sintak atau perintah di MySQL lagi, kita masukkan insert into. Insert into itu adalah perintah yang digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam sebuah tabel. Jadi karena tabel kita sudah buat, kita tinggal aja masukkan sintaks sebagai berikut. Jadi dengan ketentuan kode barang berapa, nama barang, harga barang, serta jumlahnya. Setelahnya kita klik enter untuk melihat
hasilnya. Dalam melihat hasilnya, kita tinggal ketikkan perintah select from, di mana select from ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data dari tabel yang ada dalam database. Jadi di samping ini kita tinggal lihat nih di database yang telah di tabel database yang telah kita buat, hasilnya adalah sebagai berikut. Dengan kode barang B001 dengan nama barang sandal dengan harga barang 35.000 jumlah 5 dan seterusnya. Ini adalah hasil dari input data pada tabel yang kita buat. Itu adalah soal yang ketiga. Kemudian di soal yang keempat adalah setelah kita membuat tabel dan isi tadi, kita disuruh untuk menggunakan perintah update untuk merubah nilai harga barang baju kotak-kotak menjadi Rp99.000. Jadi setelah tabel serta kita isi tabel tadi, kita diharuskan untuk merubah nilai harga. Jadi di sini setelah kita masuk di MySQL, kita ketikkan saja update barang, di mana sintek update ini adalah perintah yang digunakan untuk mengubah data atau memodifikasi data dalam tabel. Jadi tinggal kita pilih saja update barang, kemudian kita pilih aja set harga, di mana set harga yang kita masukkan di sini adalah 99.000 dengan kode dari baju kotak-kotak adalah B002. Jadi setelah kita mengetahui kode barang serta barang yang ada tadi, kita tinggal OK dan hasilnya akan ada di sampingnya. Sama seperti tadi, untuk select from adalah perintah untuk menampilkan data dari tabel yang telah ada di database serta melihat dari tabel database yang telah kita buat. Setelah kita ketikkan perintah select from barang, akan muncul barang-barang yang ada dan kita lihat apakah baju kotak-kotak sudah berubah apa belum. Di sini baju kotak-kotak sudah berubah di 99.000 dengan stok 20. Itu adalah soal nomor 4. Kemudian soal terakhir setelah soal nomor 5 adalah setelah kita membuat tadi, kita tinggal rubah field jumlah menjadi stok. Di sini sama seperti tadi, melanjutkan dari perintah tadi. Untuk merubah nama field jumlah menjadi stok, kita gunakan perintah alter tabel barang. Di sini alter memiliki fungsi sebagai sintak atau perintah yang digunakan untuk melakukan perubahan struktur tabel yang telah dibuat. Misalnya menambahkan field, mengganti nama field, ataupun menamakannya kembali atau rename, dan serta menghapus field atau drop. Jadi kita tinggal masuk di alter table barang, kemudian kita change atau rubah. Kita rubah jumlah stok dengan change jumlah menjadi stok dengan keterangan yang kita buat tadi integer, dan kita tinggal untuk melihat hasil yang telah kita buat dengan select from barang seperti fungsi sintek sebelumnya, yakni menampilkan tabel secara rinci tadi. Di sini telah ada, di mana sebelumnya field keempat merupakan jumlah, kita sudah rubah menjadi stok. Itu adalah penjelasan dari soal keempat. Kemudian soal terakhir, di soal terakhir ini kita disuruh untuk membuat perintah order untuk mengurutkan field nama barang secara ascending. Biasanya dalam mengurutkan field, kita gunakan order by. Jadi di sini setelah kita mengetahui fungsi dari order by adalah merupakan perintah dasar SQL yang digunakan untuk mengurutkan result set dalam pengurutan ascending atau descending. Di sini kita tinggal tulis aja di lanjutan sintak tadi, di mana MySQL merupakan select from barang, kita sudah tahu. Kita tinggal order by nama barang. Order di sini memiliki fungsi untuk mengurutkan field nama barang tadi. Jadi setelah kita ketikkan order by nama barang, otomatis perintah serta tabel yang kita buat akan urut secara ascending atau berdasarkan abjad terkecil. Baik, terima kasih atas waktunya. Apabila ada kesalahan pengucapan atau penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.